Sebelum kita lanjut, Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Semoga bermanfaat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kali ini kita akan membicarakan mengenai induksi matematika, materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA. Induksi matematika itu merupakan salah satu metode pembuktian di dalam matematika ya. Nah, setiap pernyataan atau rumus dalam matematika itu harus teruji, bro. Harus terbukti benar. Dan pernyataan itu bernilai benar jika pernyataan itu bernilai benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan atau semesta pembicaraan. Enggak boleh kebenarannya itu hanya untuk sebagian aja. Harus untuk keseluruhan. Kalau ada satu saja dari anggota ya yang ternyata pernyataan atau rumus itu tidak memenuhi, maka kebenaran pernyataan itu sudah dianggap gugur ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan suatu pernyataan itu salah, cukup diambil satu sampel aja, bro. Ya, cukup ditemukan satu contoh yang menyatakan bahwa rumus itu tidak berlaku. Oke, saya kasih contohnya deh. Misalnya seperti ini. Ini contoh yang salah ya. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai N itu adalah sepertiga N kali N plus 2. Cara membuktikannya gimana? Kita cari, misalnya ini kita sebut PN aja ya. Misal, supaya mudah kita sebut PN. PN itu pernyataan, ini titik 2 ya. 1 plus 2 plus seterusnya plus N sama dengan sepertiga N plus berapa? Plus 2, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat P1 bagaimana? P1 berarti N-nya 1. N1 artinya ini berhenti sampai 1 doang, bro. Berarti 1, ruas kiri, ruas kanannya sepertiga dikali 1, 1 tambah 2, 3. Ini benar atau salah? Oh, ternyata ini benar ya. Nah, coba kita lanjutkan. P2 berarti N-nya 2. Berarti sampai 2 dia berhenti. 1 tambah 2. Nah, ruas kiri 3. Ruas kanan bagaimana? Sepertiga kali 2. 2 tambah 2, 4. Ini 3. Yang kanan 8/3. Itu sama enggak? Nah, kan beda. Artinya, rumus ini ternyata untuk N-nya 2 dia enggak berlaku. Nah, karena kita sudah menemukan satu saja sampel yang menyatakan rumus itu nggak berlaku, itu udah gugur rumus itu ya, kebenarannya udah gugur. Kita nggak usah ngelanjutin lagi, karena sudah berhasil ditemukan ya. Nah, jadi kesimpulannya, PN 1 plus 2 plus seterusnya plus N itu sepertiga N kali N plus 2 itu tidak benar ya. Atau tidak valid rumusnya. Jadi, untuk membuktikan suatu pernyataan atau suatu rumus itu salah, cukup diambil satu sampel aja ya, yang menyatakan bahwa rumus itu nggak berlaku, itu udah cukup ya. Tetapi kalau kita ingin membuktikan suatu pernyataan itu benar, itu harus dibuktikan keseluruhannya, bro. Misalnya kayak gini, apakah suatu pernyataan atau rumus PN itu benar? Yang harus kita tunjukkan berarti P1 harus benar, P2 harus benar, P3 harus benar, dan seterusnya. Tapi sampai kapan? P100 harus benar. Tapi sampai kapan? Apa sampai 100? Jangan-jangan yang ke 101 salah. Berarti harus terus tunjukkan. Sampai kapan? Apa harus sampai 1000? Kan belum tentu. Jangan-jangan yang ke 1001 belum benar. Jadi harus ditunjukkan keseluruhannya. Tetapi kalau cara menunjukkannya seperti ini, itu tentu sangat tidak efektif ya. Nah ini kita atasi dengan metode-metode pembuktian di dalam matematika. Setidaknya ada 3 metode pembuktian, bro. Ya, yang pertama namanya metode langsung, yang kedua metode kontradiksi, dan yang ketiga metode induksi matematika. Sesuai namanya, metode langsung itu bukti-bukti diberikan secara langsung, bro.
Nah, saya kasih contoh ini ya. Misalnya buktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya sampai N itu setengah N, N plus 1. Nah, ini rumus yang benar, bro. Nah, kita membuktikan secara langsung. Buktinya. Misal, kita misalkan 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya yang mau dibuktikan itu sampai N. Ini kita sebut S deh. Maka akan dibuktikan, ini saya singkat, akan dibuktikan ya, adib, akan dibuktikan bahwa ternyata S ini nanti sama dengan ini, setengah N, N plus 1. Nah, sekarang buktinya, kita kan udah punya ini, 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N itu sama dengan S. Coba nulisnya kita tukar. N ini saya letakkan di sini. Kalau ini tadi dari kiri ke kanan itu naik 1, 2, 3 sampai N. Berarti kalau dari N ini ke kiri ini turun. N berarti bawahnya N-1 ya. Nah, otomatis yang sini N-1 ya. Berarti ini turun lagi N-2. Dan seterusnya yang terakhir pasti yang ujung sini, bro. Berarti ini 1. Nah, ini kan masih sama-sama S ya. Kita kan cuman menukar penulisan aja. Ini awal, yang di sini yang di akhir ya. Apa yang terjadi kalau ini kita jumlah, bro? Berarti ini 1 plus N atau N plus 1. 2 ditambah N-1 atau N-1 plus 2. Berarti N plus 1. N-2 plus 3. Berarti N plus 1 lagi. Dan seterusnya N plus 1. S ditambah S ini 2S. Oh, ternyata ini sama. Dan perhatikan, karena ini 1, 2, 3 sampai N, ini pasti ada N buah, bro. Ya. Ada N. Ya. Ada N buah. Buah atau biji? Ya, buah ya. Ada N buah. Karena ada N, nah kita kan tahu kalau A ditambah A itu kan 2A. Ada N berarti N kalinya ini dong ya. N dikali N plus 1. Kalau gitu 2S. Nah, ketemu kalau S-nya berarti tinggal bagi 2 semua ruas. Bagi 2 ini S, ini bagi 2 berarti muncul setengah ya. Setengah N, N plus 1. Nah, terbukti, bro ya. Ternyata ini terbukti. Seperti ini metode langsung, bukti diberikan secara langsung. Tetapi untuk yang metode langsung ini memerlukan kreativitas ya. Kita harus kreatif, harus menemukan ide bagaimana cara membuktikan rumus itu. Sekarang kita yang kedua, metode kontradiksi. Metode kontradiksi caranya, misalnya kita mau membuktikan rumus PN itu benar, caranya adalah kita andaikan atau kita asumsikan bahwa pernyataan P atau PN itu salah. Berarti andaikan itu salah, bro. Kemudian ternyata dengan proses-proses matematika kita bisa menunjukkan adanya kontradiksi. Nah, berarti ini harus tunjukkan ya kontradiksi itu ya. Kalau ini berlaku, ternyata kok muncul kontradiksi, maka berarti asumsi ini berarti salah. Asumsinya apa? Pernyataan P salah itu salah. Berarti yang benar P itu haruslah bernilai benar. Nah, caranya seperti itu. Tetapi untuk contoh tidak saya berikan ya, karena ini agak sulit dan untuk SMA juga ini tidak dipelajari ya. Nah, kita langsung ke yang induksi matematika. Metode induksi matematika, misal kita ingin membuktikan pernyataan atau rumus PN itu benar. Pertama langkahnya, tunjukkan ada nilai awalan PN yang benar. Misal N1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, bro. P1, P2, P3 yang benar ya. Nah, berarti kan misalnya P1 udah benar tuh. Misalnya P1 udah benar. P1 sudah benar. Nanti P2, P3 kan harus tunjukkan itu benar. Tapi apa mau kita tunjukkan itu kan sangat banyak, nggak efektif ya. Nah, langkahnya adalah asumsikan PN itu benar untuk N sama dengan K. Kita ambil sembarang. Andaikan ini benar, asumsikan benar.
maka harus ditunjukkan dia itu juga benar untuk N di atasnya, bro. Untuk N sama dengan K plus 1. Kalau ini berlaku, apa artinya? Berarti setiap PK ini benar, ternyata, maka ternyata PK plus 1 benar. Itu apa artinya? Berarti setiap benar, atasnya pasti benar. Dan karena P1 tadi benar, atasnya pasti benar, yaitu P2. Itu otomatis benar. Dan karena P2 itu benar, otomatis P3 itu benar. Karena P3 benar, otomatis atasnya lagi, yaitu P4 itu benar. Dan demikian seterusnya, bro. Itu pasti benar ya. Nah, kalau berlaku seperti ini berarti rumus PN itu valid untuk setiap N yang dimaksud. Yang dimaksud itu artinya mulainya mungkin dari 1, mungkin dari 2, mungkin dari 3, dan seterusnya. Oke, langsung aja deh kita ke contohnya ya. Misalnya kita hendak membuktikan ini. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 seterusnya sampai N itu setengah N plus 1. Ini benar. Langkah pertama, sebentar, misalkan dulu deh. Misal PN itu pernyataan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N setengah N plus 1. Nah, langkah awal untuk N yang kecil, nilai awalannya kita mau cari. Untuk N yang kecil misalnya N1. Sorry, ini saya kasih tambahan. N anggota bilangan asli. Untuk N sama dengan 1, bilangan asli dimulai dari 1 ya. Untuk N sama dengan 1, maka P1. N1 berarti P1. Berarti E-nya hanya 1 doang. Berarti ini 1. Ruas kanannya setengah kali 1. 1 tambah 1, 2. Ini benar atau salah? Oh, ini kan benar. Berarti langkah pertama terpenuhi. Ada nilai awalan yang benar. Langkah berikutnya, asumsi atau asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Nah, kita harus tahu apa maksudnya ini, bro. Artinya kita tulis dulu di sini. Artinya kalau PN itu benar untuk N sama dengan K, artinya berarti PK 1 plus 2 plus seterusnya plus K itu benar setengah K plus 1 ya. Akan ditunjukkan, akan dibuktikan, adib akan dibuktikan PN benar untuk N di atasnya. Nah, ini harus tahu apa artinya ini. Artinya ini kita tulis dulu. Artinya PK plus 1, 1 plus 2 plus seterusnya sampai K plus 1 ya. Berarti K plus 1 itu sama dengan setengah K plus 1 K plus 1 plus 1 atau K plus 2. Nah, ini mau ditunjukkan, mau dibuktikan. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, artinya ini. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, artinya ini. Nah, ini mau kita buktikan. Nah, sekarang kita buktikan. Bukti. Mana yang mau dibuktikan? Ini, bro, atau ini? Nah, 1 plus 2 plus seterusnya plus K plus 1. Ini mau dibuktikan bahwa dia nanti sama dengan sini. Nah, pembuktian ini harus menggunakan asumsi. Ingat, asumsinya harus kepakai, bro. Yang tadi asumsinya harus dari asumsi ini. Berarti ini diubah jadi ini, bro. Nah, perhatikan ini ada yang sama ini. Nah, berarti segini kita ubah jadi setengah K plus 1 ya. Yang ini kan belum tuh. Berarti ditambah K plus 1. Atau saya kasih kurung gini. Perhatikan ada yang sama. Bisa coret?
Jangan ya, bukan dicoret ya. Tetapi yang sama itu dikeluarkan. K plus 1 keluar dalam kurung. Karena ini udah keluar berarti masih ada ini. Setengah K. Karena K plus 1 keluar berarti yang sini tinggal plus 1. Perhatikan kita mau membuktikan ke sini nanti bro. Hasil perkalian setengah dengan K plus 1 dengan K plus 2. K plus 1 nya sudah. Nah setengahnya ini kita keluarkan. K plus 1. Setengahnya keluar dalam kurung. Berarti harus K. Kan setengah K nih. Supaya plus 1 setengah harus dikali dengan positif 2. Apa artinya ini? Artinya berarti ini setengahnya bisa maju ke depan. K plus 1. K plus 1 plus 1. Nah, ternyata kita berhasil menunjukkan bahwa ini tuh nilainya yang seperti ini. Nah, ini kan sama tuh, bro. Ya. Nah, karena terbukti ya, dua langkah ini sudah kita lewati dan terbukti berlaku, maka kesimpulannya ini jadi, ya, titik 3 itu jadi ya. Kesimpulannya, PN 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N sama dengan setengah N plus 1 untuk N anggota bilangan asli itu valid, rumusnya benar. Nah, seperti ini bro ya, pemahaman mengenai induksi matematika ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan lanjutkan lagi mempelajari induksi matematika di contoh soal berikutnya di video saya yang berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share ke orang-orang bro. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat buat orang banyak, dan jangan lupa kasih komentar. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.